Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marlaili Idris dengan NIM 2502036, yaitu mahasiswa S2 Teknik Sipil Sumber Daya Air, akan menjelaskan sedikit tentang tugas besar dari mata kuliah Perencanaan dan Pengelolaan SDA. Baik, tugas besar di sini meliputi tentang operasi waduk, di mana operasi waduk ini didahului dulu oleh satuan wilayah sungai dan isu-isu nasional maupun isu lokalnya, kemudian rainwater harvesting, dan juga sumur resapan. Untuk yang pertama, kita akan membahas dengan simulasi operasi waduk, di mana simulasi operasi waduk ini kita akan membahas terlebih dahulu satuan wilayah sungainya, yaitu di mana saya mengambil satuan wilayah Sungai Sumbawa. Latar belakang yang melatar belakangi dari pembentukan PSDA dari SWS Sumbawa ini adalah berdasarkan peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 4 PRTN 2015, di mana wilayah Pulau Sumbawa dinyatakan sebagai wilayah sungai strategis nasional. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974, yaitu menjamin terselenggaranya pengelolaan sumber daya supaya mendatangkan banyak manfaat bagi masyarakat. Kemudian dengan tersusunnya pola SDA di SWS Sumbawa ini diharapkan akan mendukung program-program strategis pemerintahan, di mana nantinya akan dapat memenuhi kebutuhan seperti PLTA, irigasi, kebutuhan air bersih masyarakat, dan lain-lain. Di mana maksud dan tujuannya, yaitu maksud dari PSDA ini adalah untuk membentuk suatu kerangka dasar dalam pengelolaan sumber daya air pada WS Sumbawa tersebut. Sedangkan tujuannya yaitu untuk merumuskan pola pengelolaan ini sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat dalam segala bidang kehidupan. Kemudian, beberapa isu nasional yang terjadi pada SWS Sumbawa ini, di mana isu nasional di sini terdiri dari 4 isu. Yang pertama adalah Millennium Development Goals, di mana pemerintah Indonesia telah mengarusutamakan MDGs ini dalam pembangunan sejak tahap perencanaan dan penganggaran sampai pelaksanaannya, sebagaimana dinyatakan dalam rencana pembangunan jangka panjang 2005 sampai 2025. Sedangkan untuk permasalahan ketahanan pangan, di mana Provinsi NTB ini merupakan daerah agraris dengan 2 wilayah sungai yang merupakan salah satu lumbung padi nasional. Namun karena tuntutan perkembangan penduduk, perluasan kota, dan juga kebutuhan lahan pemukiman, maka NTB ini telah menggunakan area yang semulanya itu merupakan sawah yang produktif menjadi lahan non-persawahan. Kemudian adanya isu perubahan iklim nasional, di mana dari periode Januari 1971 sampai dengan Desember 2006 itu meningkatnya 0,5 derajat Celcius, di mana suhu maksimumnya itu dari 27,6 derajat Celcius dan minimumnya itu 24,40 derajat Celcius. Dan kemudian adalah ketersediaan energi, di mana ketersediaan energi ini yang masih kurang dari Provinsi NTB ini, di mana penggunaan atau pertambahan energi yang disediakan itu 98,75% masih mengandalkan bahan bakar minyak. Kemudian dilanjutkan dengan isu lokal, di mana pada SWS Sumbawa ini terdiri dari 3 isu lokal. Yang pertama adalah banjir dan kekeringan, di mana di sini sudah teridentifikasi di 21 das yang tersebar di kawasan 35 kawasan rawan banjir, di antaranya pada kawasan Kaliwang, Kecamatan Sumbawa, Kota Dongku, Kota Bima, serta Kecamatan Montang. Dan permasalahan lainnya yaitu perubahan lahan kritis, di mana berdasarkan keputusan Gubernur Nomor 393 tahun 2006 menunjukkan bahwa periode 2006 sampai 2011 itu Sumbawa peningkatan lahannya cukup signifikan, di mana untuk tipe lahan kritis mengalami pertambahan luas dari 823 km persegi sehingga menjadi 1.556 km persegi, sedangkan tipe lahan sangat kritisnya itu dari 59 km persegi menjadi 4.314 km persegi.
Selanjutnya adalah minimnya penyediaan air bersih, di mana berdasarkan data dari PDAM, WS Sumbawa telah menyalurkan air di masing-masing kabupaten dengan kapasitas total terpasang saat ini sekitar 1,389 liter per detik, sehingga kapasitas tersebut dimaksudkan untuk melayani 1.014.888 jiwa, namun sampai saat ini masih mampu melayani sekitar 209.629 jiwa, sehingga itu hanya 20,25% yang terpenuhi. Berikut peta wilayah Sungai Sumbawa mungkin kurang jelas dan akan dilanjutkan dengan peta wilayah administrasi WS Sumbawa. Kemudian ini adalah peta kelas elevasi lahan WS Sumbawa dan juga peta topografi. Dan kemudian ini adalah das pada SWS Sumbawa, di mana das yang memiliki luas das yang besar itu ada 20 das di SWS Sumbawa seperti yang terlihat pada tabel. Kemudian ini adalah data hujan Kabupaten Sumbawa dari tahun 2009 sampai 2019. Namun di sini diambil maksnya, namun untuk mencari hujan efektif, saya menggunakan hasil dari Croquat, di mana hasil dari Croquat ini dapat dilihat pada file ini, di mana didapatkan hujan efektif itu sebagai begini. Jadi di Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Setelah dimasukkan data dari 2009 sampai 2019. Kemudian untuk pada waduk pada SWS Sumbawa ini terdiri dari 6 waduk, di mana ada Waduk Mama, Waduk Encera, Waduk Lamenta, Waduk Sepayang Dalam, Waduk Selante, dan juga Waduk Roy. Di sini saya akan membahas operasi waduk, yaitu Waduk Lamenta. Berikut adalah data-data dari Waduk Lamenta secara umum, secara hidrologi. Untuk waduknya terdiri dari elevasi dan juga volume waduk. Terus bendungannya itu ada tipenya, tinggi, panjang puncak, lebar puncak, elevasi puncak, dan juga volume tubuh. Kemudian untuk pelimpahnya, jenis pelimpahnya sudah disediakan di sini. Bangunan pengeluaran irigasi juga sudah ada tipenya dan detail-detailnya. Kemudian ini adalah kebutuhan air SWS Sumbawa Waduk Lamenta yang nantinya akan digunakan untuk perhitungan operasi waduk. Berikut adalah tabel perhitungan operasi waduk. Mungkin lebih jelasnya saya akan menunjukkan Excel operasi waduk saya. Berikut adalah Excelnya. Untuk menjelaskan tabel perhitungan yang telah terdapat pada PPT tadi, saya akan menunjukkan Excel dari perhitungan tersebut, mana ini merupakan tabel perhitungan operasi waduk Lamenta. Ini merupakan kebutuhan dan juga evaluasi yang didapatkan dari hasil Croquat, dan juga ini adalah luas-luas yang didapatkan dari dokumen Pola PSDA Sungai Sumbawa. Kemudian untuk data hujan yang digunakan sini adalah data hujan efektif yang didapatkan dari hasil Croquat juga. Dan kemudian ini adanya luas permukaan dan juga head. Untuk mendapatkan nilai A, B, C, D, E yang akan menentukan luas permukaan air waduk dan juga head, itu digunakan trial and error, yaitu seperti yang terlihat pada gambar berikut, di mana untuk mencari nilai A dan B sesuai dengan rumusnya, yaitu A dikali VR pangkat D, yaitu menggunakan perbandingan antara volume dengan luas permukaan. Di sini dapat ditampilkan yaitu hasil rencana. Hasil ini adalah yang sesuai dengan lapangan yang terdapat di dokumen Pola PSDA. Itu adanya volume dan juga luas volume dan juga ini untuk yang rencana, yaitu menggunakan trial and error terhadap nilai A dan B yang mendekati dari grafik asli. Kemudian, untuk mendapatkan nilai C, D, dan E, itu menggunakan grafik perbandingan antara elevasi dengan volume, di mana elevasi volume ini rumusnya adalah C dikali VR pangkat D ditambah E.
Dan di sini adanya elevasi dan volume asli atau original dari dokumen PSDA Sumbawa. Kemudian untuk rencananya itu di mana di elevasinya atau hanya itu digunakan trial and error sesuai dengan rumusnya yang mendekati dari grafik. Kolom dan ini adalah grafik head untuk waduk Lamenta, di mana grafik head ini juga merupakan nilai perbandingan antara grafik head dan luas permukaan ini juga dipengaruhi oleh nilai A, B, C, D, dan E, sehingga nantinya nilai dari head ini akan menunjukkan grafik seperti yang terlihat. Baik, selanjutnya saya akan memperlihatkan sedikit gambaran tentang waduk Lamenta, dan bagian sini adalah bangunan outletnya dan bagian sini adalah bangunan pelimpahnya. Kemudian untuk tugas kedua yaitu adanya perencanaan rainwater harvesting, di mana rainwater harvesting ini yang kita tahu adalah kita menanam atau memanen air, dimana yang melatar belakangi hal ini yaitu jumlah air di bumi itu sangat banyak, namun jumlah air bersih yang tersedia itu belum dapat memenuhi permintaan, sehingga banyaknya orang menderita karena kekurangan air. Kemudian pemakaian air yang tidak terkontrol dan mengancam keberlanjutan air, sehingga perlu dilakukan konservasi air. Kemudian salah satu metode konservasi air dalam rumah tangga adalah memanen air hujan, mengumpulkan, menampung, dan menyimpan air hujan. Manfaat rainwater harvesting ini yaitu untuk meningkatkan kebutuhan terhadap air yang berakibat meningkatnya pengambilan air bawah tanah sehingga mengurangi cadangan air di bawah tanah. Kemudian keberadaan air dari sumber air seperti danau, sungai, bawah tanah sangat fluktuatif. Mengumpulkan dan menyimpan air di dekat rumah akan meningkatkan akses terhadap ketersediaan air dan berdampak positif pada kesehatan serta memperkuat rasa kepemilikan terhadap air tersebut. Persediaan air dapat tercemar oleh kegiatan industri maupun limbah kegiatan manusia, misalkan masuknya mineral seperti arsenik, garam, fluoride, sedangkan kualitas air hujan secara umum relatif baik. Berikut adalah ilustrasi rainwater harvesting yang akan saya rencanakan di rumah saya, di mana di sini air akan hujan akan turun ke catchment area yaitu atap, kemudian akan turun melalui talang sebagai drain line, kemudian akan masuk ke dalam storage, di mana storage-nya inilah yang akan kita rencanakan. Di sini adanya data hujan Kota Pekanbaru dari tahun 2011 hingga tahun 2020, yaitu saya ambil maksimumnya. Kemudian saya menghitung kala ulang dari hujan maksimum tersebut, yaitu dengan menggunakan metode Gumbel dan juga metode Lake-Larsen, seperti yang terlihat pada slide. Kemudian untuk menghitung rainwater harvesting itu kita membutuhkan data dari atap rumah kita, dimana kalau atap rumah saya sendiri itu berbentuk pelana atau perisai, sehingga rumusnya itu adalah P ditambah 2 kali overstack dikali L ditambah 2 kali overstack per cos alpha, sehingga cos alpha di sini 30 derajat, sedangkan P nya adalah 10, overstack adalah 1, L nya adalah 6, sehingga didapatkan luas atap 110,85. Kemudian untuk koefisien limpasan itu diambil berikut bagian perumahan dan rumah tunggal, yaitu antara 0,30 sampai 0,50, dan saya mengambil nilai tertinggi yaitu 0,50. Untuk perhitungan rainwater harvesting yang selanjutnya itu banyaknya air yang bisa ditampung, dimana air yang bisa ditampung ini dengan digunakan kala ulang 5 tahun dengan I 157,31, dimana rumusnya adalah CR dikali I dikali A per 1000, maka didapatlah 8,71. Untuk volumenya itu adalah banyaknya air yang bisa ditampung, sedangkan kapasitas tangki itu bisa dicari dengan jumlah orang yang berada di rumah dengan kebutuhan air per hari.
Orang di rumah saya itu ada 4 orang, dikali 0,08 didapatlah 0,32, sehingga tangki itu bisa berdimensi dengan kedalaman 1 meter, lebar 0,4 dan panjang 0,8 meter. Selanjutnya adalah perencanaan sumber resapan. Yang melatar belakangi adanya sumber resapan ini adalah air merupakan sumber daya yang sangat penting bagi makhluk hidup di bumi. Bisa disebut sebagai sumber kekayaan, di mana ada air maka di situ pula ada kehidupan. Dengan meningkatnya pembangunan berupa kawasan perumahan, industri, dan lain-lain, itu akan berakibat tertutupnya lahan, sehingga kurangnya resapan air ke permukaan tanah. Permasalahan inilah yang sering muncul terkait air, khususnya di daerah Pekanbaru, karena daerah Pekanbaru ini sangat minim drainase dan rentan terhadap banjir, sehingga air hujan yang masuk ke dalam tanah berkurang dan menyebabkan terjadinya aliran permukaan yang berisiko banjir. Kemudian manfaat sumur resapan. Di sini ada beberapa manfaat sumur resapan yang saya resum, yaitu yang pertama, menambah jumlah air yang masuk ke dalam tanah sehingga dapat menjaga keseimbangan hidrologi air tanah, sehingga dapat menjaga intrusi air laut. Kemudian mengisi pori-pori tanah yang akan mencegah terjadinya penimbunan tanah. Kemudian mereduksi dimensi jaringan drainase, menurunkan konsentrasi pencemaran air tanah, mempertahankan tinggi muka air tanah, dan juga mengurangi limpasan permukaan sehingga dapat mencegah banjir. Untuk perencanaan sumur resapan ini, di mana untuk perencanaan awal, saya merencanakan sumur resapan itu berbentuk seperti lingkaran dengan tinggi 1 meter dan diameter 0,7, sehingga untuk mencari luasnya itu pertama kita harus mencari luas alas, di mana 1/4 kali pi pangkat 2 didapatlah 0,385, kemudian luas selimut 2 kali pi RT yaitu 2,150, sehingga didapatlah artikel itu 2,584. Berdasarkan tabel di bawah ini, koefisien lembasan pada beberapa tipe tanah. Ada beberapa tipe tanah, yaitu K diambil karena di sini tipe tanahnya adalah fine sand, jadi diambil 0,01, yaitu diambil nilai tertinggi. Karena dalam perhitungan SMI itu menggunakan M per hari, maka diubah awalnya 360 mm per jam dan kemudian 8,6 M per hari. Untuk volume andel banjir berdasarkan SMI sumber resapan, yaitu FAB adalah 0,85 kali C tada dikali A tada dikali R, yaitu yang mana 0,865 dikali 0,5 dikali 110,85 dikali 132,726, yaitu didapatlah 6,289. Kemudian untuk volume air hujan yang meresap, yaitu awalnya dicari dulu untuk nilai durasi hujannya, dimana durasi hujannya ini diambil kala ulang 2 tahun, untuk yaitu berarti 132,726 seperti data yang sebelumnya, yaitu 0,9 dikali 132,726 kali 0,92 per 60 didapatlah 1,347. Kemudian dimasukkan nilai PR resapannya, yaitu sebesar 1,253. Untuk mencari volume penampung, yaitu FAB dikurang V resapan, yaitu 6,289 dikurang 1,253, didapatlah hasil 5,037. Untuk menentukan jumlah sumur itu dapat ditentukan berdasarkan SNI. Kita dapat memprediksi terlebih dahulu dari klasifikasi luas atap, karena luas atap kita sudah didapatkan dari 110,85, maka dalam range yang terdapat pada tabel ini, dia terdapat pada range jumlahnya 3. Sehingga sedangkan untuk berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2009 tentang pemanfaatan air hujan, jumlah sumur resapan dengan luas atap 50 adalah 1 unit, dan setiap penambahan 25-50 luas atap diperlukan tambahan 1 unit sumur, sehingga dari luas atap 180,85 dapat dibuat 3 sumur. Untuk mencari H rencana, yaitu H total dikali jumlah sumur, di mana H total dibagi jumlah sumur, sehingga
didapatlah jumlah sumur tadi sama dengan 3, H total dibagi 3, didapatlah 0,7 meter. Sedangkan untuk dimensi berarti dapat ditentukan di mana diameternya seperti yang awal sudah ditentukan itu 0,7 meter, dengan tinggi adalah rencana 0,7 meter dan jumlah sumur 3 sumur. Berikut presentasi yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.